Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Melanjutkan perjalanan dari Thailand, kini saatnya kita balik ke Indonesia. Tapi sebelum kita balik ke Indonesia, kita harus transit dulu di Manila, Filipina, karena kita naiknya Philippine Airlines. Dan sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi update terbaru dari YouTube. Oke, lanjut. Nah, boarding time penerbangan kita itu jam 11 kurang 10 menit. Dan akhirnya kita masuk juga di kabin pesawat Philippine Airlines. Lama perjalanan sendiri sekitar 5 jam, dari Bangkok ke Manila kira-kira 5 jam. Jadi bisa dipastikan kita mendarat di Manila kira-kira jam 4 subuh. Dan setelah take off 30 menit kemudian kita dapat makan malam. Yaudah, kita makan malam dulu. Dan setelah 5 jam penerbangan kita bisa lihat kota Manila. Tapi ini subuh-subuh kok lampunya masih pada terang ya. Akhirnya kita mendarat juga di Bandara Udara Manila dan kita langsung menuju ke imigrasi. Dan setelah dari imigrasi kita lanjutkan perjalanan ke hotel. Kita booking hotel yang nggak usah mewah-mewah, nggak usah bagus-bagus, yang penting bisa buat tidur. Karena tujuan kita di Manila hanya transit 12 jam dan kita butuh tidur paling sekitar 4 jam 5 jam lah. Setelah itu kita bisa jalan-jalan, karena penerbangan berikutnya kita harus sampai di airport jam 3. Oh iya, karena di Filipina ada Grab, jadi kita pakai taksi online aja, pakai Grab. Dan ini adalah pemandangan pagi hari di kota Manila. Dan kita langsung menuju ke hotel. Di tengah perjalanan aku bisa lihat ada angkot yang bentuknya lucu aja. Angkotnya itu panjangnya kira-kira mungkin ada 4 meter itu kali ya. Dan akhirnya setelah setengah jam perjalanan kita nyampe juga di hotel terdekat dengan airport. Dan aku ambilnya cuma trade doors aja. Begitu masuk ya standar lah, kamarnya ada bed area gitu, AC window, terus ada buffet gini, ada TV-nya, ya standar-standar aja, ada meja. Dan ini adalah kamar mandinya. Ya cukup lah buat kita istirahat sejenak. Capek John. A few moments later. Akhirnya setelah 4 jam istirahat, jam 10 kita bangun dan ini pemandangan dari kamar kami. Tidak lupa kita juga memesan Grab food. Oke, setelah check out dari hotel kita melanjutkan perjalanan ke tujuannya adalah Gereja Santo Agustinus atau Cathedral Church Saint Augustine. Dan bisa teman-teman lihat di Google Map, seputaran bangunan gereja ini tuh nuansanya kental banget dengan ala-ala Spanyol ya, karena memang Filipina dulu pernah dijajah oleh bangsa Spanyol. Dan ini adalah Gereja Santo Agustinus atau Cathedral Church Saint Augustine. Sampai di tempat ini ternyata gerejanya masih tutup, jadi ya aku mesti nunggu beberapa lama lagi sih. Dan ini sedikit kisah tentang gereja ini. Gereja ini awalnya didirikan hanya dengan kayu dan selesai pada tahun 1571. Dan karena beberapa tragedi, gereja ini sempat terbakar dan dibangun ulang pada tahun 1583 dan selesai pada tahun 1604. Setelah itu kita melanjutin perjalanan putar-putar di seputar gereja. Dan ternyata di seputar gereja ini bangunan-bangunan seperti ini difungsikan sebagai tempat nongkrong, sebagai kafe ataupun resto. Jadi setelah dari gereja aku sempetin dulu untuk nongkrong-nongkrong di lokasi ini, karena memang lokasi ini bangunannya keren. Apalagi buat kamu-kamu yang suka foto-foto, nah cobain untuk masuk ke dalam kawasan kafe-kafe ini. Jadi di bangunan ini walaupun satu bangunan, tapi karena gede itu terdiri dari beberapa resto. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau resto yang mana. Dan setiap resto tuh punya ciri khas yang berbeda-beda masalah masakannya ya. Tapi berhubung waktu kita mepet dan sekarang ini sudah pukul setengah 1 siang, sedangkan kita harus sudah sampai di airport jam 3 sore, jadi ya kita nggak punya waktu buat nongkrong di tempat ini. So kita putusin untuk melanjutkan perjalanan. Kita keluar dari cafe ini untuk menuju ke gereja yang satunya lagi. Nggak jauh dari sini, cukup jalan kaki dan nggak kalah uniknya juga.
Teman-teman bisa cari di Google Map, namanya Katedral Manila. Jaraknya cuma 5 menit perjalanan dari Gereja Saint Augustine. Dan inilah tampilan depan Katedral Manila. Bangunan ini awalnya didirikan pada tahun 1571 dan awalnya hanya dibangun dengan kayu. Mempunyai sejarah yang sama dengan Gereja Saint Augustine. Sama-sama pernah habis karena terbakar. Dan di Gereja Manila Katedral ini kembali didirikan pada tahun 1592 tapi dengan batu. Dan pada tahun 1600 pernah hancur karena gempa dan akhirnya selesai pembangunan dan menerima pemberkatan di tahun 1614. Ya, kira-kira seperti itu sejarahnya. Dan tidak lupa selesai dari gereja aku nyobain es ini nih, es legend di depan gereja. Konon katanya legend. Dan karena sudah jam 3, saatnya balik ke airport. Kita naik Grab car pastinya. Dan perjalanan sampai airport cuman kira-kira sekitar 30 menit. Sampainya di airport, penilaianku tentang airport ini adalah seperti Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Jadi agak ketinggalan gitu John. Baik interiornya semuanya. Dan sambil nunggu boarding time, kita nyobain ke lounge dulu. Karena kita punya poin dari pembelian tiket, hotel, dan lain sebagainya. Akhirnya poin kami bisa kami tukerin untuk menikmati fasilitas lounge untuk 2 orang. Dan berhubung sudah jam makan siangnya udah kelewat, kita udah kelaparan, ya udah kita menikmati fasilitas ini sebanyak-banyaknya. Karena habis ini kita harus terbang sekitar 6 jam penerbangan dari Manila ke Jakarta. Dan gak ketinggalan kita juga cobain liquor. Karena di sini adanya cola, yaudah kita bikin whiskey cola dengan cola zero dan kita bisa ambil sepuasnya. Jadi pulang dalam keadaan tipsy gitu John. Asik juga sih, bisa free fill up gitu. Jadi ya dipuas-puasin lah. Nah, setelah dari lounge kita langsung menuju ke pesawat karena sudah boarding time. Dan benar, kita jalan ke pesawat dalam keadaan udah tipsy nih. Oke, sekian video kali ini. Nantikan postingan kami di Indonesia. Saatnya undur diri, saya Manuel Nuk, pamit. Bye.